Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagian C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Urgensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Bagian F. Rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Bagian B yaitu menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa negara Indonesia karena yang pertama, bangsa negara Indonesia dapat dibedakan dengan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Bagian C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional Indonesia. Secara historis ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia. Secara sosiologis ditandai dengan terbentuknya proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya. Sedangkan secara politis ditandai dengan penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Salah satunya yaitu Asyumardi Asra. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan nama negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. F. Identitas nasional. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. D. Menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Bagian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Sedangkan tantangan yang kita hadapi datang dari dimensi horizontal ataupun dimensi vertikal. E. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Bagian F yaitu rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional merupakan proses persatuan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi suatu nation atau bangsa. A. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Bagian B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Bagian B yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Bagian E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa negara. Awal perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPRI nasional. 1. MPR 1983 tentang referendum. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara dan HAM. Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak semestinya diterima atau dilakukan dimanapun oleh pihak lain. B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu. Dan C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dan adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Bagian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara. F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara.